Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Seperti yang kita ketahui bareng-bareng geng, kalau Kawasaki ini beberapa waktu yang lalu menghadirkan tampilan-tampilan terbaru untuk W175 model year tahun 2024. Dan W175 ini sendiri kan merupakan salah satu anak emas dari Kawasaki lah bisa dibilang begitu. Dan Kawasaki pun mengklaim kalau W175 ini merupakan motor retro klasik paling murah loh di kelasnya. Beranilah diadu sama kompetitor-kompetitor lainnya. Di video kali ini kita akan ngebahas nih tampilan-tampilan terbaru tersegar dari W175 ini, yang katanya kan motor ini retro banget. Dan apakah tampilan retronya akan semakin kuat ataupun malah semakin pudar? Dan kira-kira perubahan tampilan ini akan nyenggol nggak ya bagian spesifikasi mesinnya mungkin, ataupun fitur-fitur yang digendongnya, yang mungkin saja bisa membuat para pecinta motor retro di tanah air ini mungkin ingin semakin memilikinya mungkin. Dan seperti biasa geng, sebelum video ini dimulai kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa player-player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku. Oke geng, kalau udah tanpa banyak war ngangengong, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. PT Kawasaki Motor Indonesia atau KMI telah resmi nih bre meluncurkan W175 SE dan W175 yang KV untuk pecinta motor tanah air. Apalagi Kawasaki W175 ini adalah model dari keluarga W yang desainnya emang mengikuti dari W800 dan W250 ya geng ya. Dan karakter untuk motor ini sendiri emang retro banget geng. Yang desainnya ini emang long lasting banget kan. Dan nggak bakal lekang gitulah sama waktu gitu. Istilahnya ya nggak bakal lekang sama waktu gitu geng. Dan Kawasaki W175 ini emang mengusung konsep yang autentik retro gitu geng. Jadi bisa dikatakan W175 ini menjadi pionir di marketnya dengan desain dan gaya motor yang orisinal banget buatan Jepang toh. Dan seperti yang diketahui kalau ternyata ya guys ya, W175 yang terbaru ini rilisnya itu ya juga ditunggu-tunggu geng sama masyarakat Jepang sana. Dan maka dari itu KMI ini terus melakukan pembaruan pada W175-nya ini untuk turut serta meramaikan produk bergaya retro di Indonesia geng. Nih sekilas tampilan kokpitnya kayak gini geng. Jadi lampunya itu bundar ya, dan di atasnya itu ada speedonya yang masih analog ya geng ya, karena ini sekali lagi masih retro banget. Dan stangnya itu dikelir dengan warna hitam. Untuk panel sebelah kanan ada engine cut on sama starter, dan di kiri ada sein, lampu dekat, lampu jauh, klakson gitu. Dan untuk tuas remnya dibalur dengan warna putih atau chrome gitu ya geng ya. Oke geng, yuk kita intip bagian kokpitnya. Nih tampilan speedometernya kayak gini geng, masih analog ya, dan bentuknya itu bundar gitu, klasik banget. Dan di bagian pinggir-pinggirnya itu dikelir dengan chrome. Dan untuk indikator di sebelah kanannya itu ada lampu dekat, lampu jauh, sama lampu sein, dan indikator untuk netral ya. Dan masih menggunakan anak kunci biasa ya guys ya. Ya iyalah kan retro. Lanjut yuk, sekarang kita masuk ke tampilan warna-warna terbaru dari W175 ini. Jadi ada dua tampilan ya guys ya, maksudnya ada dua tipe ya geng ya. Ada yang W175 yang KV sama yang W175 yang SE. Ini ada 4 warna. Yang pertama ini ada Metallic Ocean Blue, ada Metallic Resplendent Silver. Untuk yang SE itu ada Candy Permission Red sama Phantom Blue. Gas, kita spill W175 KV Metallic Ocean Blue. Jadi warnanya itu biru tua gitu, metalik ya. Pada bagian visor biru, spakbor depan biru, tangki biru, dan tutup dari aki juga biru. Dan ada sedikit warna kuning pada bagian tangki itu sebelah kanan dan kiri ya geng ya. Aksen warna berbentuk apa ya, kayak setengah lingkaran gitu. Dan warna kuning juga melekat pada bagian spring dari shock breaker belakangnya geng. Dan untuk silencer knalpotnya diberi cover dari plat besi gitu ya guys, dengan finishing warna chrome gitu. Oke lanjut, kita menuju ke warna Metallic Resplendent Silver. Jadi warnanya ini silver, totally silver, dari visor,
kemudian spakbor depan, kemudian tangki, itu warnanya silver. Dan untuk joknya diberi dual warna geng, ada coklat sama hitam di bagian belakang. Untuk springnya sama berwarna kuning, dan untuk stripping di bagian tangki kanan kiri itu ada kayak bendera yang balapan gitu ya gengs ya, bendera finish untuk balapan ya, mungkin cafe racer ya gengs ya. Aksen stripping bendera finish itu juga ada pada bagian visor ya guys ya, dan di belakang stripping yang bendera balapan itu yang di tangki itu ada kayak aksesoris plastik warna hitam gitu ya guys ya. Oke, kita masuk ke warna yang SE yang Candy Permission Red. Warnanya ini merah banget garang guys. Jadi warnanya merah itu dimulai dari apa ini, dari spakbor depan, dari tangki, terus untuk headlampnya itu juga diberi warna merah ya gengs ya. Dan ini nggak ada visornya karena ini yang tipe SE. Untuk joknya sendiri diberi warna coklat gengs. Dan untuk pemanisnya pada bagian tangki itu ada stripping berwarna kuning gitu ya gengs ya, melengkung melingkar gitu di bawah emblem W-nya gitu ya. Dan di depannya apa ya, aksesoris yang kayak buletan warna hitam gitu geng. Dan pada bagian cover dari akinya itu juga ada tulisan W175. Dan perbedaan lainnya ini kalau yang tipe ini nggak ada cover untuk knalpotnya ya geng ya, jadi knalpotnya itu kelihatan warna hitam gitu geng. Oke, lanjut yuk kita ke warna yang keempat, ada warna Phantom Blue. Nih geng, penampakan dari si Phantom Blue, si hantu biru kayak gini geng. Jadi warnanya itu mirip biru telur asin tapi lebih pekat gitu ya guys ya. Dan warna birunya itu berada pada spakbor depan sama bagian tangkinya tok. Untuk cover lampunya atau lampu utamanya, kalau yang warna sebelumnya kan juga ikut warna merah gitu ya. Kalau ini warnanya hitam geng. Dan pemanis pada bagian tangki itu ada stiker berbentuk melengkung gitu ya, warna putih di bagian bawah emblem V-nya gitu. Dan ini pada bagian shockbreaker depannya dikasih karet pelindung geng, ternyata luput dari pandangan ya ternyata dari tadi. Ya ini ya berfungsi untuk mencegah ataupun melindungi besi besi shockbreakernya ya dari mungkin lumpur ataupun debu ataupun air mungkin ya. Dan ini juga bisa untuk menambah keawetan tentu aja ya guys ya. Nah itu tadi geng tampilan-tampilan terbaru, warna-warna terbaru dari W175 yang ada 4 warna tadi ya geng ya. Tapi ya dari 2 tipe yang berbeda, ada tipe yang cafe sama tipe yang SE. Jadi gimana geng menurut kalian tampilan terbaru dari Kawasaki W175 ini, apakah semakin garang atau sama aja atau malah sebaliknya? Wah, penurunan dong kalau sebaliknya. Oke, jadi kira-kira ada nggak ya perubahan pada segi spesifikasi ataupun mesin ataupun mungkin fitur yang dibawanya, apakah ada perubahan? Nah, kalau kita nanyain apakah ada upgrade ataupun perubahan mungkin pada bagian mesin, spesifikasi ataupun fitur, ternyata gini gengs, si Kawasaki ini kan punya idealisme yang kuat banget ya. Idealisme yang mereka jaga, idealisme yang mereka junjung tinggi. Lead, don't follow. Mimpin, ojo melu-melu, jangan ikut-ikutan. Jadi pada Kawasaki W175 ini mereka tetap mempertahankan konsep retronya geng. Jadi ya minim fitur-fitur modern dan mereka tetap mempertahankan keretroan, keklasikan dari motor ini geng. Jadi untuk spesifikasi singkatnya kayak gini geng. Kawasaki W175 ini mengusung mesin 1 silinder 177 cc berpendingin udara SOHC dual valve bermesin karburator. Untuk akselerasinya motor ini punya 5 kecepatan dengan kompresi mesinnya 9,1 berbanding 1. Dan dengan mengusung mesin ini, motor ini mampu menghasilkan daya maksimal itu sebesar 9,6 kW pada putaran 7.500 rpm serta torsi maksimal 13,2 Nm pada putaran 6.000 rpm geng. Untuk suspensi depannya masih teleskopik dan belakang menggunakan dual shock dengan adjustable spring preload. Jadi kalian bisa atur tuh keempukan dari shock belakangnya geng.
Dan untuk kaki-kakinya sendiri, untuk ban depan menggunakan ban berukuran 80/100. Untuk pengeremannya sendiri 2 piston. Untuk velgnya ring 17. Dan untuk roda bagian belakang menggunakan ban berukuran 100/90. Remnya masih tromol dan velgnya berukuran 17 ya gengs ya, 17 in. Dan untuk dimensinya masih sama geng, sama seperti pendahulunya. Untuk tangki bensinnya 14 liter geng, lupa. Oke geng, jadi gimana pendapat kalian tentang Kawasaki W175 terbaru ini? Oh iya, hampir lupa geng, untuk harganya sendiri Kawasaki membandrol dengan harga sekitar 35,5 jutaan. Ya masih bisa bersaing lah ya geng ya sama kompetitor sejenis di kelasnya. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu ya video kita tentang Kawasaki W175 tampilan terbarunya yang semakin gagah. Sekali lagi, makasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau aku ada banyak salah kata ataupun pengucapan dan kekeliruanku dalam penyampaian informasi. Mohon banget tolong dikoreksi ya guys ya. Sekali lagi, makasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.